Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue mau ngebahas salah satu unit mobil yang baru masuk nih, Mas. Di showroom Andri Motor nih. Tapi ini sebenarnya stoknya punya showroom Narogong, Mas. Cuman dititip di sini karena ada beberapa mobil yang udah keluar dari sini, Mas. Jadi kan gue belum dapat stok mobil lagi nih. Kayak kemarin Brio kuning kan udah laku, terus kemarin yang Yaris Silver kita bikin videonya tuh udah laku juga. Ada laku juga, terus juga kita juga ada mobil itu Subaru, Mas, kemarin ya. Kita ada masuk Subaru XV, cuman itu buat di video selanjutnya aja. Gitu. Kita bahas Sienna dulu nih. Nah, jadi ini adalah Toyota Sienna Q. Q itu tipe tertinggi dari Sienna tahun 2017. Gitu. Nah, kalau mobil Toyota Sienna ini mungkin rivalnya Honda Freed ya, Mas ya? Cuman sayangnya Honda Freed itu udah nggak produksi lagi nih, Mas. Honda Freed itu terakhir dia produksi sampai tahun 2015 kalau nggak salah. Kalau ini juga udah stop produksi, Mas. Tadi gua sempat googling, ini terakhir dia Januari 2023 Toyota produksi mobil ini. Jadi sekarang udah discontinue. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Padahal mobilnya bagus, Mas. Terus muat banyak dengan bodi yang nggak begitu besar ya. Iya, benar. Ini berarti hitungannya MPV ya mobil ini. Cuman sayangnya jok belakangnya ini belum captain seat ya. Kalau misalkan Freed kalau nggak salah tuh udah ada yang captain seat deh kalau yang tipe PSD. Jadi kalau Freed itu ada tipe PSD, ada tipe SD. Kalau PSD itu dua-duanya udah pintunya udah otomatis, Mas. Kalau yang SD ini cuma sebelah. Agak aneh sih menurut gue ya. Mobil cuma sebelah doang dikasih pintu otomatisnya. Kalau ini udah dua-duanya otomatis. Nah, ini kita juga bisa buka dari sebelah sini nih, ada tombolnya nih. Nah, gitu. Warnanya juga agak unik ya, Mas ya. Warnanya orange sih. Ya. Warna orange ini jarang banget di Toyota Sienna, cuman kemarin kebetulan dapetnya warna orange. Gitu. Ini juga kalau joknya kayaknya sih ini dilapis. Ini dilapis. Stitchingnya ini warna orange sesuai dengan warna bodinya ya. Gitu. Eksterior dulu kali, Mas, kita bahas ya, baru interior ya. Nah, untuk eksterior sendiri, ini velgnya masih standar. Bawaannya Toyota Sienna, dia pakai ring 16. Ya, ring 16 masih oke lah. Kalau misalkan ring 17, takutnya dia kalau velgnya kegedean, ntar jadi bantingannya jadi agak keras, Mas. Gitu. Jadi kalau ring 16 menurut gue masih oke lah ukurannya. Gitu. Karena kan orang biasa pakai mobil ini buat harian ya. Kalau Sienna kayak gue jarang lihat deh, Mas, orang modif-modif mobil kayak gini ya. Jarang. Kalau Freed tuh beberapa gue lihat masih ada gitu. Terus juga tadi gue searching ini mesinnya pakai 2NR, Mas. Lagi-lagi Toyota pakai mobil 2NR sama kayak di Rush, Avanza, sama Yaris. Di Sienna juga dipakai. Berarti kayaknya kalau menurut gue mesin 2NR ini kayaknya keunggulannya Toyota juga, Mas. Karena banyak banget model-model Toyota lainnya yang pakai mesin 2NR ini, 1500 cc. Terus juga kemarin, Mas, gue juga sempat nonton YouTube, ternyata yang Yaris Cross itu kan cc 1500. Katanya sih pakai mesinnya 2NR, katanya ya. Cuman ditambahin teknologi hybrid. Katanya sih gitu. Coba ntar gue mau searching. Nah, terus untuk spionnya sendiri ini kayaknya di stiker deh, Mas. Oh iya, bener di stiker. Tadi gue pikir bawaannya, kenapa gue bisa lihat di stikernya? Kelihatan nih. Ini stikernya ada yang boncel dikit, masih kelihatan warna orange nih. Ya. Jadi aslinya ini warnanya itu sama kayak body, cuman di stikerin sama warna sebelumnya nih. Ini juga kayaknya stiker deh, Mas. Ini kayak stiker deh, harusnya ini sewarna body nih. Cuman barang kayak plastik gitu sih. Beda. Apa emang kayak gini gue juga nggak tahu nih. Nah, terus apa lagi? Kita ke bagian belakang ya. Model lampunya sih lucu, Mas ya. Belakangnya lucu, kayaknya kalau cewek-cewek pakai nih cocok banget nih. Buat road trip juga masih oke lah ini kalau misalkan pergi berenam. Nah, ini joknya ini masih bawah ya? Bawah. Gue jujur nggak pernah ngebuka Toyota Sienna, Mas, karena gue jarang juga sih dapet Toyota Sienna ya. Dan gue nggak pernah ngebongkar untuk bagian belakangan. Ini gue juga nggak tahu nih cara bukanya gimana ya. Tahu, Mas, cara bukanya? Tarik kali ya? Coba ya, penasaran sih. Kayaknya jok tengahnya tuh harus dulu deh, harus dilipat dulu. Oke, jadi ternyata kalau mau cara buka jok bagian baris ketiganya, baris keduanya tuh harus dibuka dulu, Mas. Agak unik sih, jadi dia space saver juga loh. Kalau misalkan lihat nih di sini, kalau biasa kan mobil joknya dilipat ke samping, kalau nggak lipat ke depan. Ini lipatnya ke bawah. Jadi baris keduanya dibuka, kita tinggal tarik nih di sini. Set. Nah, beres. Mana nih? Ini ada tombolnya lagi nih kayaknya. Ini harus dari sana bentar, Mas. Ini ada tombol tarikannya sih di sini sih. Nah, udah, kalau udah tinggal baris keduanya turunin lagi. Nah,
Sebenarnya sih agak ribet mas ya, cuman jadi lebih praktis aja untuk bagian bagasinya ya. Jadi lebih lega untuk bagasinya, walaupun nggak kayak mobil lainnya yang lebih gampang untuk buka baris ketiganya gitu. Untuk bagasinya sendiri, kalau misalkan baris ketiganya dibuka, ya masih oke, masih luas loh mas hitungannya. Masih luas banget. Lucu sih kayak gini ya, jadi joknya tuh taruh di situ. Gue nggak tahu ya mobil apa lagi yang joknya di bawah mas, pernah lihat guys? Kurang tahu, kayaknya ini baru. Kayaknya ini doang ya, gue juga pertama kali lihat nih untuk Sienta ini gitu. Joknya oke lah. Masih lega sih ini, kayaknya buat orang dewasa masih cukup sih mas. Oke lah ya. Masih oke, speakernya juga ada sampai belakang. Oke sih. Oh untuk AC-nya cuman baris kedua nih mas. Baris kedua, baris ketiganya nggak dapet. Cuman perhatiin ya mas, kalau misalkan mau mobil lain ya, baris kedua itu AC-nya cuma ada 2 kisi-kisi ya. Nah, Ini tuh 4 ya. Gue juga baru ini ada 4. Mungkin 2 buat bagian baris kedua, 2 lagi buat ke belakang. Gitu. Unik juga sih. Dan ini untuk seat belt, orang di baris kedua yang di tengah. Ini seat beltnya tuh di sini. Gitu. Oke, apa lagi nih? Kalau mesin ya mesin pokoknya 2NR lah. Pokoknya dari kemarin kita udah banyak vlogin mobil mesinnya 2NR. Mesinnya tuh sama persis pokoknya. Kita nggak usah bahas mesinnya lagi lah. Coba kita lihat ke bagian depannya sekarang mas. Oke, mobil ini tahun 2017 sudah menempuh jarak berapa nih? 51.000. Coba kita nyalain dulu ya. Ini udah engine start stop mana tadi? Oh ini, di sini di atas. Kilometernya itu 51.000. Bensinnya udah nggak ada nih, karena kita mau review nih. Jadi mesinnya tadi 2NR. Oh, service record kita coba cek ya. Oke, kita coba cek buku servisnya. Apakah mobil ini full record atau enggak? Terakhir servis di kilometer 39.000. Setelah itu kalau di buku sih 39.000 ya mas ya. Cuman kalau di gantungannya ini, iya benar, 39.000 balik lagi ke 49. oh, berarti belum balik ya? Belum balik lagi nih, udah lebih 2.000 nih. Lebih 2.000 mungkin harus balik lagi kalau ini untuk ini harus aki nih. Ya, jadi akinya ini baru 2022 udah 2 tahun sih mas. Cuman masih oke sih, starternya masih enak ya. Nggak berat gitu starternya. Gitu. Jadi mobil ini hitungannya emang full record, cuman emang orangnya mungkin lupa aja masih lewat 2.000 ya. Lewat 2.000 belum diservis lagi gitu. Nah, terus untuk dashboardnya nih bisa dibuka kayaknya. Oh, bisa dibuka nih. Jadi ada 2 penyimpanan di sini, ada di bagian atas sini sama di bagian bawah. Terus head unit. Kemarin kita bahas apa ya mas yang gue bilang mirip kayak Fortuner ya? Ras ya? Ras mirip Fortuner. Kalau ini, oh ini agak beda nih. Agak beda sama punya si Ras. Kalau Ras benar-benar plek-plekan sama punya Fortuner. Gitu. Kalau ini beda. Belum bisa Apple CarPlay pasti di mobil Toyota itu di tahun-tahun segini tuh belum ada yang bisa Apple CarPlay. Mungkin 2020 ke atas itu bisa Apple CarPlay. Gitu. Baik, kalau interior udah sih gitu aja sih. Sini buat traction controlnya, ini buat mati nyalain AC belakangnya, gitu. Kita test drive aja mas langsung ya. Oke. Kita tutup pintunya dari sini aja nih. Kita kalau mau tutup pintu langsung dari sini. Kayak Toyota Alphard mas ada tombolnya gitu. Nah, oke, kita lanjut test drive mobilnya. Oke, sekarang kita mau cobain mobil ini mas. Pertama kali gue masuk mobil agak aneh di bagian persnel giginya nih mas. Menurut gue kayak terlalu ke bawah deh. Terlalu bawah ya? Terlalu bawah agak aneh gitu. Terus posisi speedometernya itu gue nggak suka nih mas, kayak speedometernya tuh di atas ini, berarti kan kayak Frit ya. Kenapa gue nggak suka? Karena speedometernya tuh kalangan sama setir nih atasnya nih, kayak rada keganggu aja walaupun nggak ngeganggu yang full, cuman kayak gue kalau lihat gini nih, itu beberapa angkanya tuh kayak agak ketutupan gitu nih. Gitu, ya agak kurang suka nih. Kayak gue kayak gini nih, gue nggak kelihatan odometernya berapa nih, karena odometernya itu pas garis lurusnya di sini nih, pas di atas setirnya. Gitu, itu aja sih yang gue nggak suka kalau misalkan dari bagian interiornya. Nah, terus juga kalau Sienta ini tadi gue pikir ini soft touch loh mas. Kelihatannya tuh kayak bahan soft touch. Padahal nih enggak. Nih, tuh plastik biasa. Nah, cuma kelihatannya aja kayak soft touch. Padahal mah plastik biasa dia bahannya. Tuh. Untuk kalau posisi nyetirnya sih masih oke sih, enak lah mas. Masih oke. Cuman ada ininya, sampingan tingginya bisa ada. Ada. Cuman ya masih manual lah mobil. Paling ini tipe Q, tipe tertinggi. Kalau tipe tinggi. Tapi kursinya masih manual kiri kanan ya. Jadi di bawahnya ini kalau nggak salah tuh tipenya itu
S kalau nggak salah deh harusnya di bawahnya Q. Kalau Q itu paling atas. Dan gue juga kalau dapet Sienta itu selalu tipe Q gitu. Beberapa kali tipe Q. Walaupun nggak banyak sih gue dapet Sienta. Gue juga nggak tahu kenapa kayak peminat Sienta tuh agak kurang sih mas. Kalau lihat di jalan raya tuh agak jarang. Iya jarang. Ya, makanya mungkin itu jadi salah satu alasan si Toyota stop produksi mobil ini gitu. Mungkin kurang laku kah? Padahal mobilnya sekarang kalau di tahun 2024 ini itu paling pasaran di 170 180 gitu untuk mobil sekelas ini sih. Oke lah buat 2017 berarti kan mobil kan 7 tahun kilometer 51.000 itu nggak gede sih mas. Iya, gitu. Setahun itu nggak nyampe 10.000 berarti paling cuman 7.000 lah, 7.000 8.000 lah untuk setahunnya itu masih oke lah gitu. Cuman memang mobil ini kalah di warnanya mas. Iya, Warnanya kalau orange gini nggak semua orang suka sama warna ini. Kalau jujur gue pakai sih kayak warnanya terlalu mencolok mas ya. Keterangan ya warnanya. Kalau misalkan hitam putih masih oke sih gitu. Warnanya orange ya mungkin yang pakai lu mama kali mas ya. Kalau cowok sih kayaknya jarang kali pakai warna orange untuk mobil Sienta ini. Nah untuk setirnya sendiri nih gue nggak pernah lihat setirnya di Toyota model lain mas ya. Iya. Agak aneh gitu ya klaksonnya tuh. Apa bentuknya agak aneh. Kalau gue lihat sih aneh sih bentuknya sih setirnya. Maksudnya agak naik gitu ya. Iya, tuh. Aneh gitu ya. Nah terus sekarang ini mesinnya 2NR, pasti mobil ini irit. Karena kemarin kita dapat di vlog-vlog sebelumnya, tiap mobil beda-beda sih masnya untuk beda-beda. konsumsi BBM dengan mesin yang sama. Karena bobotnya kan berbeda ya tiap mobil ya gitu. Cuman kalau misalkan ini coba kita lihat mau rata-ratanya tuh berapa. Oke, jadi tadi buat ngerisetnya tuh dia pencet tripnya. Tadi gue pikir pencet yang tengah ini mas. Kalau Fortuner tuh biasa pencet ini ya nih buat ngerisetnya. Nah kalau kemarin Ternyata Yaris juga gitu kok, pencet tripnya. oh kemarin pencetnya apa maksudnya tengahnya ini ya? Iya. Iya salah, pantesan kok nggak bisa reset ya, aneh juga ya. Itu beda sama kayak Fortuner. Kemarin berarti 2NR yang kita udah review tuh ada Yaris, ada Avanza, ada Rush berarti ya 3 mobil. Ini mobil keempat yang pakai mesin 2NR, Toyota Sienta. Kemarin dapat 1 banding berapa ingat nggak mas? Saya juga lupa sih. Satu. Di atas 15 nggak sih mas? Ini enggak ada yang. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe 1 banding 15 ya? Karena Yaris emang terkenal borosnya juga. Gue nggak tahu kenapa Yaris tuh boros. Dari yang model sebelumnya kan Lele ya. Iya lele. Lele sama kemarin kita review itu kan Joker ya. Kalau Joker nggak tahu di mesinnya sama-sama 2NR atau bukan ya. Biasanya kalau misalkan Toyota sih jarang ganti mesin mas ya. Iya, Mungkin kemungkinan besar masih pakai mesin yang sama yaitu 2NR gitu. Sekarang average-nya dapat 1 banding 13. Oke lah 1 banding 13. Karena mobil ini ya setara sama Freed. Kalau Freed itu cc juga sama 1500. Tipenya kan tadi gue bilang ada PSD, ada SD. Kalau ini ada ini bukan S tipenya deh mas. Ingat gue tuh Q di bawahnya tuh tipe V. Oke. Tipe V gitu. Cuman kalau perbedaannya gue masih kurang tahu nih karena gue belum pernah dapat yang tipe V. Mungkin ntar kalau next dapat tipe V gue bakal pasti nge-review lagi nih. Buat perbandingan tipe Q sama tipe V itu bedanya apa. Gitu. Apalagi kalau interior ya biasa aja mas ya. Transmisi harusnya sih pasti sama yang lain-lainnya. Kayak misalkan Rush sama Avanza dan lain-lain. Ini nggak ada mode berkendara ya? Mode berkendaranya oh ya nggak ada ya. Kalau kemarin itu di mobil Rush ya. Mobil Rush. Itu ada Eco ya? Ada Eco-nya. Atau Yaris ya? Yaris Yaris itu ada mode Eco-nya. Kalau Rush nggak ada. Kalau Veloz itu dia ada Eco sama Power. Iya. Ya yang gue bilang di setir itu ada. Kalau ini bener-bener polos nggak ada apa-apa. Udah gitu doang sih interiornya. Nggak ada yang wah karena mobil ini. Atapnya juga plafonnya warnanya apa ya bilangnya abu-abu ya. Rata-rata sih mobil kalau nggak hitam warnanya tuh kayak gini nih mas. Beige. Dia sama door trimnya tuh beda loh warnanya. Walaupun agak-agak mirip. Ini kalau door trimnya tuh lebih terang gitu. Apalagi tempat penyimpanan sini kayak buat naruh kartu di sini. Ini cup holder. Sana juga ada cup holder. Sini ada cup holder. Buat di depan berarti ada 3 cup holder mas ya. 3 cup holder. Tengah, sini, kiri kanan gitu. Apalagi mas? Apalagi mau dibahas ya? Oh sama di sini nih. Di sini tuh ada tempat ininya nih. Tempat buat naruh kartunya nih. Cuman buat satu doang nih. Biasa buat naruh e-tol ya mungkin di sini ya. Gitu. Jadi kalau misalkan mobil ini kayaknya rivalnya cuma sama Honda Freed doang deh. Gue belum dapat mobil lain yang setara mobil ini apa mas kira-kira? Yang pintunya sliding door sih kayaknya Freed doang ya. Iya, Freed doang. Nggak ada kayak misalnya dari Mitsubishi nggak ada, dari Daihatsu nggak ada. Iya berarti rivalnya cuma Freed dan dua-duanya mobil ini sudah discontinue. Bilangnya mobil apa nih mas? MPV apa ya? MPV sliding door kali bilangnya ya. Karena dua-duanya sliding door. Ya mungkin emang nggak laku sih mas kayaknya. Makanya dari Honda dan Toyota ini udah stop produksi.
ya gitulah. Lu juga dari tadi jarang lihat di jalan Iya, sih jarang untuk lihat. mobil Freed dan Sienta ini gitu. Kalau Toyota sliding door mending kita ngambil kayak Foxy gitu kali ya, Bang. Mending Foxy Agak sih, gedean sekali. agak gedean gitu. Kalau Foxy itu kan ibarat tuh mini Alphard Mini Mas ya, Alphard, mini ya. Alphard, dan jualnya juga lebih enak sih, walaupun harganya emang beda ya. Kalau misalkan kayak Foxy di tahun-tahun Foxy itu kalau nggak salah dari 2018 deh keluarnya. Foxy itu kalau 2018 mungkin masih di angka 300-an lah. 300 kecil pun dapat. Kalau ini mobil ini kan di 100 gede lah, 100 gede gitu. Cuman modelnya ya lebih jauh keren Foxy gitu ya, walaupun harganya lumayan jauh sih. Mungkin kalau Foxy itu pada zamannya itu barunya setara harga Fortuner Mas. Oke. Kalau Gitu ya. ya sekitar 500-400 lah. Kalau misalkan ini mungkin gue belum cek ya, feeling gue paling kalau mobil gini ya di 200 gede sih, harusnya nggak nyampe 300 ya. Cuman gue belum cek mobil baru, karena kalau mobil baru yang gue hafal-hafal ya paling yang mobil yang common, yang umum gitu ya Mas, kayak misalkan Innova, Fortuner gitu, gue lebih hafal harga barunya gitu. Apalagi kayak sekarang Innova diesel, jujur sekarang gue lagi cari Innova diesel tapi yang ribuan Mas. Oke. Ribuan yang tipe V itu buat pakai lah sambil jual gitu, karena harganya lumayan gila sekarang Mas. Itu gue dapat kemarin ya 2021, gue kan iseng dulu kepake kalau misalkan patokannya nih gue cari Innova gitu, karena itu tiap tahun tuh harganya beda. Contohnya kayak Reborn itu sekarang kalau nggak salah harga barunya itu yang G diesel kan sekarang cuma tipe G ya, G diesel Matic itu di price list sekitar 430-an deh. 430. Padahal di awal tahun itu harganya itu cuma 400 lebih dikit, di bawah 410, sekarang 430. Makanya naiknya jauh, dan harga secondnya itu pun ngaruh jadinya Mas, jadi naik gitu. Kayak kemarin kalau misalkan yang V itu terakhir seingat gue tuh tahun 2022 itu terakhir produksi. Jadi kemarin ada yang muncul 2021 Mas, itu kalau gue lihat price list sih barunya tuh sekitar 420 atau 30 lah, gue lupa. Itu belum diskon ya, biasa Toyota ada diskon, kita hitunglah diskonnya 15 juta deh, 15 juta jadi 415 ya. Orang mau jual 2021 390 Mas. 390 kalau gue jadi pedagang, gue udah jujur gue nggak bisa jual gitu ya dengan harga segitu. Dan nyarinya itu susah banget Mas. Kadang ada yang harganya agak murah, kilometernya gondrong. Iya. Kalau kilometer kecil harganya selangit. Iya, Kadang gini, gue juga lihat ya. Gue kan awal tahun kan ada ambil yang Innova Reborn yang diesel tuh Mas, tahu kan yang hitam tuh. Ya. Itu gue beli setelah diskon ya. Itu jadi nikah 23, gue belinya 24 Januari. Itu gue dapat harga di 370-an. Oke. 370 juta. Dan sekarang orang kayak jual 2022 ada yang jual 3,5, 340. Bahkan ada yang 370 juga ada Mas. Gue juga bingung. Ini orang gimana jual mobil sama harga baru gitu kan ya. Sama kok yang 2016 tipe Q. Pokoknya sebelum Reborn yang baru. Oh, tipe Q. tipe Q. Jadi tipe Q itu kalau misalkan yang di baru itu sekarang tuh Venturer Mas namanya. Ya, jadi kalau tipe Q itu dia pakai yang Captain Seat. Itu gitu. dia ada yang 390 juta tipe Q. Tipe Q 2016 diesel. Iya. Diesel kalau misalkan 2016 mungkin harganya 319 gitu. Saya lihat 390-an harganya. tinggi banget. Itu kalau misalkan 16 waktu itu V aja gue ngambil ya di angka 200 gede lah. Gitu. Kalau misalkan tipe Q ya harusnya masih 300 kecil lah. Tadi berapa? 390. Itu sih gila sih harganya. Mungkin kilometer Mas. Kilometer kecil sih. Berapa kemarin Mas? Ingat ya? Ini 40 ribuan deh. 40 ribu mobil 8 tahun kecil. Kecil buat sekelas Innova sih kecil. Cuman ya carinya juga susah Mas, cari yang mau belinya gitu loh. Karena harga 390 juta dapat Innova 2016 ya, kilometer lo boleh antik. Cuman kilometer antik belum tentu kondisi bagus loh Mas. Yang kayak kemarin yang tadi gue bilang, yang gue lihat 2021 V diesel dari foto cakep nih. Wah, dikirim videonya bonyok sini, bonyok sana, ada bekas ngeripen. Makanya gue pun mau nawarnya pun males sebenarnya kalau udah mobil kayak gitu. Mendingan mahal dikit sih nggak apa-apa, oke lah. Cuman jangan yang kelewatan mahal gitu loh, harganya mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting kondisinya masih oke gitu loh. Cuman kalau misalkan Innova sih, kalau gue lihat Mas ya, dari mata gue, kalau kilometer gede tuh orang agak nggak masalah sih ya. Beda sama Fortuner, kalau kilometer gede tuh orang ada takut-takut. Cuman kalau Innova ya, kayak Innova gue nih, kilometer kan sekarang 170 ribu. Ada aja Mas, maksudnya yang masih minat gitu ya dengan kilometer. Kalau gue jujur ya, gue jadi pemakai sih, gue nggak mau ya kilometer 170 ribu gitu. Karena kemarin gue juga beli mobil itu kan karena buat project car gue. Jadi gue pikir gue nggak butuh mesin yang bagus-bagus, yang penting bodinya masih bagus. Untungnya bodinya bagus. Kilometer emang lumayan gede, karena gue pikir ya bodo amat lah kilometer gede, mesin bakal gue oprek-oprek. Jadi
mau kilometer 200.000 juga nggak apa-apa sebenarnya saat itu ya. Tapi waktu gue ambil emang lumayan murah gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ke Sienta nih. Nah, jadi Sienta ini gue buka harga di 178 juta untuk kredit. Oke. Ya, 178 juta untuk kredit, mungkin DP 10 jutaan bisa lah Mas, aman. Mobil ini, karena kalau mobil kayak Toyota gini, DP kecil bisa Mas, kecuali kayak kemarin contohnya Jimny gitu tuh. Waduh, itu DP kecil udah nggak mungkin bisa Mas, karena Jimny itu harganya kegoreng gitu. Jadi harganya, dia punya DP tuh nggak bisa kecil gitu. Kalau misalkan mobil gini ya 10 juta, bahkan kalau datanya bagus 5 juta pun bisa Mas. Bisa aman gitu. Jadi boleh langsung kontak gue aja di IG atau di WA untuk masalah harga. Masih bisa nego kok harganya. Tenang aja, itu gue buka 178 juta, masih bisa nego gitu. Oke, jadi menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.